Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para konfratern terkasih, kita tahu bahwa dalam bacaan Injil atau dalam kisah perjalanan hidup Yesus, terutama pada 3 tahun masa pelayanannya, Injil mencatat bahwa Yesus menangis sebanyak 2 kali. Yang pertama, Yesus menangis ketika Lazarus meninggal. Barangkali ia menangis bersama Maria dan Marta, menangisi ada yang hilang dari kehidupan Maria, dan ada yang hilang dari pertemanannya. Barangkali menangisi cinta yang hilang dalam keluarga itu. Dan pada hari ini kita mendengarkan tangisan Yesus yang kedua, yaitu ketika Yesus semakin mendekati Yerusalem, melihat kota itu dan menangisinya. Kali ini bukan menangisi cinta yang hilang, tetapi menangisi damai sejahtera yang hilang dari kota ini. Barangkali karena itu lalu ketika wanita-wanita di pinggir jalan ketika menangisi dia yang menderita karena memikul salib, Yesus mengatakan kepada mereka, "Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri." Karena Yesus tahu persis mereka tidak mengerti apa yang hilang dari kehidupan mereka. Barangkali karena itu juga ketika Yesus menampakkan diri sesudah kebangkitan pertama kali kepada para murid yang ketakutan di ruang yang sunyi, kata-kata yang pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Barangkali dengan demikian Yesus hendak mengatakan kepada para muridnya bahwa inilah sesungguhnya yang hilang dari antara kamu, yaitu bukan hanya damai sejahtera, tetapi damai sejahtera yang dibawa oleh aku, yaitu kehadiranku sendiri. Maka para konfratern terkasih, begitulah sesungguhnya damai sejahtera itu dimulai. Kehilangan damai sejahtera itu dimulai dari kehilangan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika Yesus tidak ada bersama para muridnya, lalu ada rupa-rupa ketakutan, ada rupa-rupa kecemasan, tercerai-berai para murid. Yang satu di Yerusalem, yang lain mulai berjalan ke Emmaus, dan seterusnya. Ketidakhadiran Yesus di dalam kehidupan para murid selalu membuat para murid gelisah, putus asa, takut, cemas, dan kecewa. Dan karena itu Yesus hadir di tengah para murid sambil berseru, "Damai sejahtera untuk kamu." Dan karena itu kehadirannya adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera. Oleh karena itu para konfratern terkasih, Injil pada hari ini memberitahukan kepada kita apa yang perlu untuk damai sejahtera kita, yaitu selalu dan senantiasa kita berjuang agar Yesus senantiasa hadir di tengah kita, atau kita senantiasa datang kepada Yesus. Kehilangan Yesus dalam kehidupan kita akan membawa rupa-rupa hal yang negatif dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini agar kita dalam rupa-rupa kekosongan hidup karena pergumulan, karena dinamika, kita selalu dan senantiasa datang kepada Yesus, karena kita tahu kehilangan Yesus sama dengan kehilangan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.